teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Mater Silviana dengan NIM 224110062. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum semester 3 Fakultas Hukum, Sosial dan Humaniora Universitas Flores ND. Nah, video kali ini saya buat sebagai pemenuhan untuk mata kuliah pengantar filsafat yang diampuh oleh Bapak Agustinus Pascalino Dadi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan gagasan filsafat dari seorang filsuf eksistensialis Kristen, yaitu Gabriel Marcel. Eksistensialis pada umumnya dikenal sebagai aliran filsafat yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Namun, eksistensialisme versi Gabriel Marcel memiliki ciri khas tersendiri. Berbeda dengan eksistensialisme estetik yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel menekankan dimensi spiritual, relasi antar pribadi, serta pencarian makna hidup melalui kehadiran dan cinta. Nah, sebelum kita masuk kepada inti dari gagasan eksistensialisme versi Gabriel Marcel, kita harus tahu dulu siapa sih Gabriel Marcel itu. Nah, teman-teman, jadi Gabriel Marcel merupakan seorang filsuf yang lahir di Paris, Prancis pada tanggal 7 Desember tahun 1889 dan dikenal sebagai seorang filsuf, penulis drama, serta kritikus seni. Ia merupakan tokoh utama eksistensialisme Kristen. Marcel melihat bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui rasio dan objektivitas semata, karena di dalamnya terdapat dimensi misteri yang hanya bisa dialami melalui keterlibatan hidup. Dan salah satu karya utama dari beliau yang sangat terkenal yaitu Having and Being yang diciptakan pada tahun 1949. Nah, teman-teman, kita masuk kepada gagasan pokok filsafat Gabriel Marcel. Gagasan filsafat Gabriel Marcel ini dapat dipahami melalui 3 konsep utama, yaitu yang pertama, ada dan kehadiran, ada dan intersubjektivitas, serta memiliki dan cinta. Pertama, ada dan kehadiran. Menurut Marcel, ada atau being merupakan realitas terdalam dari diri manusia yang tidak dapat direduksi menjadi objek. Ada bukanlah sesuatu yang bisa dianalisis secara teknis, melainkan sebuah misteri yang mengandung keterlibatan personal. Kehadiran dalam pandangan Marcel bukan sekadar hadir secara fisik dalam ruang dan waktu, tetapi hadir secara batin. Kehadiran sejati terjadi ketika aku berjumpa dengan engkau dalam hubungan yang saling terbuka, penuh perhatian, dan saling mengakui sebagai pribadi. Marcel membedakan relasi aku ia dan aku engkau. Dalam relasi aku ia, orang lain dilihatnya hanya dari fungsi dan peran. Sebaliknya, dalam relasi aku engkau, orang lain dipandang sebagai pribadi yang utuh dan bermakna. Nah, kita lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu ada dan intersubjektivitas. Intersubjektivitas menurut Marcel adalah hubungan antar individu yang dilandasi oleh cinta dan keterlibatan eksistensial. Manusia tidak dapat bereksistensi secara utuh jika hidup dalam keterasingan. Dalam intersubjektivitas, aku dan engkau tidak saling berhadapan sebagai subjek dan objek, melainkan bersatu dalam kita. Hubungan ini paling nyata terlihat dalam ikatan cinta, khususnya dalam pernikahan dan keluarga, di mana kebahagiaan dan penderitaan dialami secara bersama-sama. Cinta bagi Marcel bersifat kreatif karena membuat keberadaan orang lain semakin bermakna. Dengan mencintai, seseorang membantu orang lain untuk semakin menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki dan cinta. Marcel membedakan antara memiliki dan mencintai. Memiliki berkaitan dengan penguasaan terhadap sesuatu yang berada di luar diri. Relasi memiliki bersifat objektif dan mengandung unsur kekuasaan. Sebaliknya, cinta sejati tidak bersifat memiliki, melainkan berkorban, menjaga,
dan memelihara. Dalam cinta, manusia tidak menjadikan orang lain sebagai milik, tetapi sebagai pribadi yang dihargai dan dihadirkan dalam hidupnya. Kita masuk kepada relevansi pemikiran Gabriel Marcel di masa kini. Jadi, gagasan Gabriel Marcel sangat relevan di era modern dan juga digital saat ini. Di tengah hubungan yang semakin dangkal akibat teknologi dan konsumerisme, Marcel mengingatkan pentingnya kehadiran sejati, relasi yang tulus, dan cinta yang tidak posesif. Pemikirannya mengajak kita untuk tidak melihat sesama hanya sebagai objek, melainkan sebagai engkau yang memiliki martabat dan juga misteri. Dengan demikian, manusia dapat menemukan makna hidup melalui relasi yang autentik. Nah, bagian kesimpulan, melalui filsafatnya, Gabriel Marcel menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang relasional. Eksistensi manusia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran, cinta, dan keterlibatan dengan sesama hidup. Hidup manusia bukan sekadar soal memiliki, tetapi hadir dan mencintai dalam misteri keberadaan. Nah, teman-teman, demikian pemaparan mengenai gagasan filsafat Gabriel Marcel. Saya harap pemaparan materi yang sudah saya paparkan ini dapat berguna bagi teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.